Masih kurang? Patrick Kluivert akan sodorkan daftar pemain untuk dinaturalisasi kepada PSSI demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia di round 4. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga, pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah tambahan pemain diaspora. Pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutannya. Pemain yang disodorkan pun cukup mengejutkan. Semua pemain inti di klubnya, Eropa, ya bisa dibilang grade A+, tandasnya. Sebelumnya PSSI mengkonfirmasi Mauro Zijlstra dan 2 pemain lainnya sedang dalam tahap proses naturalisasi. Kami sedang mendorong beberapa tambahan. Seperti apa? Saya belum bisa ngomong. Tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriuskan, kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada wartawan, Jumat, 18 Juli 2025. Dan sepertinya tadi malam, Kamis, 17 Juli, dua-duanya sudah berkomitmen untuk bergabung. Ya pemain depan. Kalau bek tengah, kanan, kiri sudah banyak, ya jadi pemain depan lah, ujarnya menambahkan. Nah dia, Mauro, umurnya 20 tahun, tapi di sepak bola modern, Lamine Yamal saja masih muda bisa bagus. Tapi jangan terburu-buru, biarkan dia main dulu di U23, siapa tahu bagus, ucapnya. PSSI dirumorkan membidik bintang Serie A untuk menggantikan Ula Romeni yang dibekap cedera, jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir tribunwau.com, satu sosok yang mencuat dalam rumor ini adalah pemain grade A, Theijs Dallinga. Akun Instagram seputar timnas Indonesia, Kabar Bola Gadura, menyebut Theijs Dallinga merupakan keturunan berdarah Tanjung Priuk, Jakarta. Hal ini membuatnya bisa menjadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, demi memperkuat lini depan Garuda. Dilansir tribunwau.com dari Transfermarkt, Theijs Dallinga merupakan pemain kelahiran Groningen, Belanda, 3 Agustus 2000. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki tinggi 1,90 meter, dan menempati posisi sebagai penyerang depan tengah. Sosok dengan kaki dominan kanan itu kini membela klub Serie A Italia, Bologna FC, sejak 23 Juli 2024. Di sana, ia dikontrak hingga 30 Juni 2028. Saat ini, Theijs Dallinga memiliki harga pasar 208,58 miliar rupiah. Theijs Dallinga mengawali karirnya lewat klub pemuda, FC Sideburen, VV Hogezan, 2012, FC Emmen, 2012 hingga 2018. Sebelum gabung Bologna FC, Theijs Dallinga sempat membela klub divisi pertama Prancis, Toulouse. Sementara di Belanda, ia terakhir merumput bersama Excelsior Rotterdam. Sepanjang karirnya, Theijs Dallinga mengoleksi 4 gelar. Trofi yang diraih ini antara lain top goal scorer Keukenkampioen divisi musim 2021-2022 dengan 32 gol, dan top goal scorer Coupe de Grange musim 2022-2023 dengan 6 gol. Kemudian ia juga meraih French Cup Winner musim 2022-2023 bersama FC Toulouse, serta Italian Cup Winner musim 2024-2025 bersama Bologna FC. Sementara itu, terkait rekam jejak di tim nasional, Theijs Dallinga rupanya pernah mendapat panggilan timnas Belanda, 1 kali, di mana ia main 45 menit. Di timnas senior Belanda, ia debut 21 November 2023,
Era pelatih Ronald Koeman. Givari Reat untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Arab Saudi. Laporan terkait menekankan bahwa pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Eropa tak terkecuali Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Givari Reat. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Reat bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Media Arab Saudi, Yalla Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Reat pemain Feyenoord berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kita di round 4, begitu tulis laporan Jalal Sport. Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi negara-negara yang akan dihadapi. Lanjutnya, pemberitaan rumor pemain keturunan Indonesia, seperti Givari Reat, dan banyak lagi yang lainnya, mulai sangat ramai di sini, Arab Saudi, terangnya. Saya juga berharap dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, federasi juga serius untuk mengikuti jejak Indonesia. Lanjutnya, dengan skuad yang lalu kita kalah, jadi dengan tambahan pemain top Eropa, tidak ada yang tak mungkin jika Indonesia akan mengalahkan kita lagi, tutup Jalal Sport. Timnas Indonesia U23 berhasil membuat rival abadinya yakni Malaysia tersingkir di ajang Piala AFF U23 2025. Meski skuad Garuda tak mampu mengalahkan Malaysia, namun, hasil ini sudah cukup untuk membuat publik Malaysia merasakan kekecewaan yang begitu mendalam. Ya, timnas Malaysia hanya mampu duduk di peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan koleksi 4 poin. Hasil tersebut jelas tidak cukup untuk mempertahankan mereka di ajang Piala AFF U23 kali ini. Tak hanya para fans yang kecewa, pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, juga menyampaikan rasa kecewanya lantaran timnya gagal melangkah ke semifinal. Apalagi, kegagalan ini berawal dari kekalahan mereka di laga perdana melawan timnas Filipina U23. Meski begitu, Nafuzi tetap mengapresiasi performa anak asuhnya, terutama saat bermain di hadapan 27.000 supporter Indonesia yang memenuhi GBK. Menurutnya, para pemain Malaysia mampu mengantisipasi tekanan yang diberikan supporter, menjaga emosi mereka, dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia yang dijaga Cahya Supriyadi. Memang sedikit kecewa ketika kita bertemu Filipina kami kalah. Tapi, seperti yang saya bilang, kita bisa memberikan penampilan yang baik, memberi perlawanan. Namun, hanya ada kesalahan sedikit yang memberikan keuntungan untuk pihak lawan. Pertama-tama, semua pemain saya malam ini memberikan semangat juang yang tinggi. Apalagi, kita bertemu dengan Indonesia, tim tuan rumah, dengan kehadiran penonton yang begitu ramai. Tetapi, mereka bisa mengantisipasi tekanan, menjaga emosi, dan bermain dengan penuh keyakinan. Tapi, saya sendiri kecewa karena tidak lolos ke semifinal. Tetapi, hal yang ditunjukkan di pertandingan ini membuktikan adanya peningkatan prestasi dari laga ke laga karena ini adalah pasukan muda yang baru dibentuk, ungkap Nafuzi Zain. Di sisi lain, di balik pulang kampungnya timnas Malaysia di ajang Piala AFF U23, ada yang lebih menjadi sorotan dari hal itu. Ya, hal itu lantaran, nama Aisar Hadi mendadak viral usai pertandingan panas antara timnas Indonesia U23 versus timnas Malaysia U23 malam tadi. Dalam laga itu, ada momen di mana pemain dengan nomor punggung 13 itu mendapat kartu kuning karena pelanggaran keras terhadap Jens Raven. Namun sorotan utamanya bukan hanya karena pelanggaran tersebut. Akan tetapi, fisik Aisar yang dianggap lebih matang dari umumnya pemain U23. Jelas hal tersebut memicu gelombang komentar publik sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan keabsahan usia pemain tersebut, bahkan menuding Aisar melakukan pencurian umur. Para netizen menduga, jika Aisar sudah melampaui umur 23 dan bahkan dituduh sudah mencapai umur 30 tahun ke atas. Tagar curi umur dan Aisar Hadi bahkan sempat trending di platform X, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Sejumlah netizen juga menuntut Federasi Sepak Bola ASEAN untuk melakukan investigasi resmi terkait keabsahan dokumen usia sang pemain. Jelas jika hal tersebut memang benar adanya, maka sudah dipastikan, Federasi Sepak Bola Malaysia akan kena imbasnya. Apalagi kasus pencurian umur ini memang sangat dilarang oleh siapapun termasuk Federasi Sepak Bola Dunia, atau yang lebih kita kenal dengan istilah FIFA. Timnas Indonesia akhir-akhir ini terus memberikan kabar yang mengejutkan. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain. Salah satunya adalah Mauro Zilstra, pemain yang kini merumput di Eredivisie bersama FC Volendam dilaporkan sedang diproses naturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Selain Mauro, ada Crisencio Summerville,
yang sedang berkarir di Inggris bersama West Ham United juga menjadi incaran timnas Indonesia. Bahkan, pihak PSSI, Arya Sinulinga sudah membocorkan para pemain yang akan diproses demi timnas Indonesia. Saya mewakili PSSI, sangat terbuka untuk semua pemain yang bermain di Eropa dan tentu memiliki darah Indonesia. Semua sangat terbuka, ujar Arya. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Irak bak kebakaran jenggot. Indonesia akhir-akhir ini terus membuat gebrakan, kabarnya mereka ingin menambah pemain naturalisasinya demi lolos Piala Dunia. Ini gila, tulis Win-Win. Kami pikir jika ini terus terjadi, tidak lama lagi tim nasional Indonesia akan menjadi raja di ASEAN bahkan di Asia, lanjutnya. 3 kali pertemuan Indonesia selalu kalah dengan kita, Irak, namun untuk kali ini, saya rasa Irak akan mengalami kekalahan, terangnya. Laga sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 dalam laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025. Ya, dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia Gerald van den Burg hampir menurunkan skuad terbaiknya di starting line-up. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tensi tinggi langsung terlihat sejak awal pertandingan. Terbukti, baru menit ke-6, Malaysia sudah mendapatkan kartu kuning pertamanya. Meski pertandingan lebih banyak dihabiskan untuk pelanggaran-pelanggaran tidak perlu, namun, timnas Indonesia terus berusaha untuk mengurung pertahanan Malaysia. Memasuki menit 10, lemparan ke dalam Robbie Darwish yang mengarah langsung ke kotak penalti Malaysia bisa disambut oleh tandukan. Namun sayang, peluang tersebut belum membahayakan. Indonesia sempat melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-16 yang tanpa kesulitan ditangkap oleh kiper Malaysia, Zulhilmi bin Syarani. Kemudian peluang emas juga didapat Indonesia pada menit ke-26 lewat kerja sama Victor Dethan dan Raihan Hanan. Victor mengirim umpan kepada Raihan yang sudah berhadapan dengan kiper, namun lagi dan lagi, itu belum mampu mengubahnya jadi gol. Hilangnya Arhan Fikri sebagai jenderal lapangan tengah cukup terasa efeknya bagi permainan Indonesia. Sebab, tak ada pemain yang mengatur aliran bola dari tengah sehingga Indonesia lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap. Memasuki babak kedua, pelatih Gerald van den Burg menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lebih tenang dan juga lebih menyerang. Peluang-peluang pun didapatkan, namun, penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Meski begitu, skuad Garuda Muda pantang untuk menyerah dan mampu mengacaukan pertahanan Malaysia U23. Terlepas dari hasil pertandingan, sebelumnya, pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, sangat mengakui kualitas para pemain timnas Indonesia U23. Menurutnya, meskipun skuad Garuda Muda tampil di Piala AFF U23 2025 ini tanpa adanya laga uji coba, namun kualitas para pemainnya tak dapat diragukan lagi. Pelatih berusia 46 tahun itu menilai bahwa sebagian besar pemain timnas Indonesia U23 sudah memiliki pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah tampil secara reguler di level klub. Walau kita melihat Indonesia tidak menggelar uji coba, tapi saya lihat kualitas pemain mereka. Memang kita sudah tahu, perbandingan dengan pemain kita, agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elit. Jadi ini suatu tugas yang berat untuk kami, ungkap Nafuzi Zain. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, mengakui laga kontra Malaysia U23 bukan sekadar pertandingan biasa. Baginya, pertandingan tersebut memiliki tensi tinggi layaknya laga rivalitas antar negara di Eropa. Bahkan, van den Burg membandingkan atmosfer Indonesia versus Malaysia dengan rivalitas yang pernah ia alami saat membela timnas Belanda. Meski mengakui rivalitas tersebut, mantan pemain PSV Eindhoven itu mengingatkan anak asuhnya untuk tetap menaruh respek di atas lapangan. Saya rasa semua negara yang letaknya berdekatan pasti memiliki rivalitas tersendiri. Dulu saya juga merasakan ketika bermain melawan Jerman atau Belgia, suasananya selalu berbeda. Namun, paling penting dalam pertandingan adalah kami punya rasa hormat untuk Malaysia, tapi tentu saja kami tetap berusaha mengalahkan mereka dengan gaya permainan kami, ungkap van den Burg. Di sisi lain, legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, pernah mengungkapkan rasa takjubnya dengan prestasi luar biasa yang diraih oleh timnas Indonesia. Menurutnya, prestasi ini menjadi pertanda bahwa timnas Indonesia sedang menunjukkan level kejayaannya dalam sepak bola. Bahkan dia menyatakan, bahwa salah satu faktor yang membuat Indonesia begitu unggul adalah pengelolaan liga sepak bolanya. Menurut Safi, situasi ini membuat perkembangan pemain muda Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Malaysia. Ini terlalu gila. Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan, timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia. Ketika saya bermain di Indonesia, mereka punya banyak pemain berbakat, jumlah klub profesionalnya juga banyak. Di Liga, mereka punya banyak tim di divisi teratas Liga 1, tepatnya 18 tim, lalu ada divisi lain yang punya 20-28 tim.
Tentu, kami Malaysia membutuhkan lebih banyak klub, liga kami harus lebih kompetitif, termasuk divisi lainnya, kami membutuhkan lebih banyak tim, ungkap Safi Salih kala itu. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Arab Saudi. Dalam laporan Aswaat Football, timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi laga penting di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut. Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Aswaat Football. Timnas Indonesia segera mendapatkan kekuatan baru setelah PSSI memproses Mauro Zijelstra dan 2 pemain keturunan lainnya. Sebelum 3 pemain naturalisasi tersebut, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Paes, Verdong, Jai, Hilgers, Dix, Haye, Ivar, Nathan, Patinama, Ragnar, Jordi, Eliano, Sandi, Hubner dan Struij. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 4. Mereka ingin mengalahkan semua tim dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Aswaat Football. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik. Salah satunya, pelatih Patrick Kluivert dan PSSI akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Arab Saudi. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk tim nasional kita, Arab Saudi. Kekuatan mereka akan semakin kuat, maka bersiaplah, tegas Aswaat Football. Aroma persaingan sengit sudah tercium jelang laga krusial antara timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di babak terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Ya, penyerang muda Malaysia, Deniz Syamer, melontarkan pernyataan penuh keyakinan bahwa timnya akan tampil habis-habisan dan tak gentar menghadapi kualitas Garuda Muda. Sebagaimana yang diketahui, Malaysia U23 baru saja meraih kemenangan telak 7-1 atas Brunei Darussalam. Kemenangan ini sangat vital bagi Harimau Malaya Muda karena menjaga asa mereka untuk melangkah ke semifinal. Syamer, yang turut menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam laga tersebut, bersyukur atas hasil positif tersebut. Ia menyebut kemenangan ini sebagai modal penting untuk menghadapi timnas Indonesia U23 di SUGBK Senin besok. Pemain muda dari klub Johor Darul Takzim itu menegaskan bahwa Malaysia U23 akan mengerahkan 120% kekuatannya demi meraih kemenangan dan tiket semifinal. Syamer menyadari bahwa timnas Indonesia U23 memiliki kedalaman skuad yang berkualitas. Namun, pemain berusia 21 tahun itu tidak menunjukkan rasa gentar dan siap membuktikan kualitas timnya di lapangan. Terima kasih dan bersyukur atas hasil yang didapatkan tim Malaysia saat lawan Brunei Darussalam. Ini adalah titik balik untuk menghadapi Indonesia. Kami akan mencoba 100-120% untuk meraih kemenangan. Kami semua akan fokus untuk menang melawan Indonesia, insya Allah kalau ada rezeki. Bagi saya bola ini bundar, memang ada orang-orang di luar sana mungkin bilang lawan kami lebih unggul di atas kertas, tapi bagi saya bola itu bundar, jadi apapun kita akan buktikan nanti, ujar Syamer memungkasi. Ya, nasib Malaysia U23 bisa dibilang di ujung tanduk. Sebab, mereka baru mengemas 3 poin dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Tak ada pilihan lain, Harimau Malaya Muda wajib menang dengan selisih lebih dari 1 gol melawan timnas Indonesia U23 jika ingin lolos ke semifinal. Sementara itu, timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi menuju semifinal. Dengan koleksi 6 poin di klasemen sementara grup A, skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang kontra Malaysia U23 untuk memastikan tempat di babak 4 besar. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar laga biasa, terutama bagi pelatih singa Mesopotamia, Graham Arnold. Bagi pelatih asal Australia itu, laga ini adalah panggung untuk sebuah misi balas dendam pribadi terhadap skuad Garuda. Seperti diketahui, nama Graham Arnold memiliki sejarah yang terikat dengan timnas Indonesia. Ia terpaksa meninggalkan kursi kepelatihan timnas Australia setelah hanya mampu bermain imbang melawan timnas Indonesia. Meski tidak kalah, hasil tersebut dianggap sebagai sebuah corengan bagi reputasi sepak bola Australia di level Asia, yang pada akhirnya membuat Graham Arnold memilih untuk mundur. Setelah beberapa waktu, takdir mempertemukan kembali pelatih berusia 61 tahun ini dengan tim Merah Putih. Graham Arnold ditunjuk untuk menukangi timnas Irak untuk menggantikan Yesus Casas. Kini, momentum di babak kualifikasi tidak hanya ia lihat sebagai jalan untuk membawa Irak lolos ke Piala Dunia, tetapi juga sebagai kesempatan emas untuk menuntaskan dendamnya. Berbekal pengalamannya yang luas, pelatih berusia 61 tahun itu dengan percaya diri menyatakan bahwa kekuatan dan kelemahan Indonesia serta Arab Saudi sudah berada dalam genggamannya. Ia juga menegaskan bahwa Irak harus membuktikan superioritas mereka sesuai dengan peringkat FIFA.
Graham Arnold sangat yakin bahwa para pemainnya akan berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi laga-laga krusial pada bulan Oktober nanti. Ia memastikan seluruh punggawa Irak siap secara fisik maupun mental untuk berjuang demi impian jutaan rakyatnya. Saya punya pengalaman luas melawan tim nasional Saudi dan Indonesia. Saya tahu kekuatan mereka, tapi saya juga tahu kelemahan mereka. Tapi kami adalah Irak, negara yang sangat bangga dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi daripada Arab Saudi dan Indonesia, dan kami perlu membuktikannya. Dengan keyakinan yang saya miliki pada para pemain, ketika kami mencapai pertandingan playoff krusial di bulan Oktober, mereka akan berada dalam kondisi puncak, baik secara fisik maupun mental, siap untuk menang. Saya sangat yakin inilah saatnya kita berjuang, dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Irak. Begitulah kata Graham Arnold jelang jumpa skuad Garuda.